Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hari ini insyaallah melanjutkan dari mukasir kita surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Inna sesungguhnya as-safa, bukit Safa, wal marwah dan marwah, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajja, maka man barang siapa hajja berhaji al-bait, mengunjungi Baitullah untuk berhaji, aw i'tamara atau i'tamara melaksanakan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya ayat tawafa. Kata-katanya sama, tawafa yatufu, mengelilingi, berjalan di antara bolak-balik, itu sama dengan tawafa. Tapi untuk membedakan antara tawafa bainal Ka'bah, tawaf yang disebut mengitari Ka'bah, maka walaupun kata-katanya sama tapi di sini disebut sa'i, bihima, di Safa dan Marwah. Wa dan man, barang siapa tatawwa, dia mengejar melaksanakan yang khairan, suatu kebaikan, maka inna sesungguhnya Allah syakirun, maha bersyukur, alimun, maha mengetahui. Sebelum kita bahas keterangan tafsirnya, kira-kira kalau kita menyebut sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar kebesaran Allah, barang siapa yang berhaji atau umroh maka tidak ada dosa untuk melaksanakan sa'i pada Safa dan Marwah. Apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran? Karena secara urutan ayat sebelumnya itu membahas tentang kesabaran. Seolah-olah kalau orang tidak paham tema besar dari surat Al-Baqarah adalah jalan Allah, maka seolah-olah kenapa setelah bicara sabar langsung tiba-tiba sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar kebesaran Allah. Hal ini kenapa saya tanya kepada jamaah? Hal inilah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Urwah, nama Urwah itu walaupun pakai tak marbutoh, dia laki-laki. Kayaknya yang mengedit
tafsir Ibnu Katsir di Android ini ada kesalahan. Dia menyebut qolat padahal Urwah. Ketika mentafsirkan ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, ini Aisyah bertanya dulu. Ketika ditanya sama Urwah, maka ditanya dulu, menurut kamu apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu Urwah menjawab, Urwah itu kan anaknya Zubair bin Awam, berarti Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam suami siapa? Kita emang harus juga biar ini kenapa Urwah tiba-tiba nanya sama Aisyah. Urwah suami Zubair bin Awam adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah apanya Asma binti Abu Bakar? Adik kandungnya. Jadi adik kandung dari Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah itu laki-laki, Urwah bin Zubair. Berarti siapa? Keponakan kandung dari Aisyah. Mahram atau bukan? Mahram. Jadi haram nikahnya, makanya aman ya. Mau langsung nanya mau apa aman. Urwah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Urwah menjawab, "Wallahi ma ala ahadin junahun alla yatawafa bihima." Urwah sendiri ketika ditanya atau ayat seperti itu maksudnya apa? Kata Urwah, berarti kalau orang melaksanakan tawaf antara Safa dan Marwah, maka tidak akan dosanya akan hilang. Faqalat Aisyah, bi sama qulta ya ukhti, itu bahasanya ya. Kenapa kamu memiliki pendapat seperti itu wahai anak saudari kandungku? Innaha law kanat alama awwaltaha alaihi kanat fala junaha alaihi alla yatawafa bihima walakinnaha innama unzilat. Ya, ini kan berarti kalau kamu berkesimpulan seperti itu berarti kasihan dong yang tidak tawaf. Jadi nanti yang tidak tawaf dosanya tidak diampuni. Artinya metode pertanyaan dalam mengajarkan agama itu juga penting biar orang ketika ditanya kita sekaligus mengukur seberapa pengetahuan yang dimiliki oleh yang ditanya, sehingga akhirnya tahu bahwa yang disampaikan tidak sesuai. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun kita membaca terjemah dari Al-Quran itu, jangan kira bisa jadi yang kita pahami salah. Orang Urwah bin Zubair bin Awam saja salah, kan gitu ya memahaminya. Makanya karena itu belajar ya terus, menambah ilmu terus. Kemudian Aisyah menjawab, ayat itu unzilat annal ansor kanu qabla ayyuslimu kanu yuhilluna limana taqiyah allati kanu yaqudunaha indal musalla wa kana man ahallalaha yataharraju ayat tawafa bis Safa wal Marwah fasalu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna nataharraju an natawafa bis Safa wal Marwah fil jahiliyah. Jadi saat Nabi memerintahkan kepada mereka untuk melakukan sa'i itu, mereka bilangnya, aduh kami nggak enak dulu, kami waktu zaman jahiliyah meletakkan berhala sehingga kami dari sini berhala sini kemudian ke sana berhala sana terus bolak-balik kan. Maka mereka mengatakan kami enggak lah, nggak mau lah, soalnya jadi ingat ya.
zaman jahiliyah kalau melaksanakan sa'i. Nanti kayak Bang Dirga ya. Dulu saya tidak mau terjun lagi ke aktivitas itu karena dulu jahiliyah itu hampir mirip ya yang dipakai. Boleh sekarang terjun ke situ tapi jangan untuk jahiliyah. Ini kan sama jadi kasus ininya. Karena lalu Nabi mengatakan karena itu diturunkan ayat ini. Kalian jangan mikirkan waktu zaman jahiliyahnya, tapi diturunkan ayat ini bahwa perjalanan atau sa'i antara Safa dan Marwah itu tidak dosa. Malah itu merupakan syiar agama Allah, dia berpahala. Maka ayat ini memang berupa jawaban. Bisa dibayangkan ayat jawaban, orang nggak tahu pertanyaannya kan pasti salah paham. Kan ini ayat jawaban. Dari sebabnya ya, terlihat bahwa beberapa orang Ansor enggan untuk melakukan sa'i karena apa? Ingat jahiliyah, saya kalau melakukan kegiatan itu ya kata Nabi tidak, saat ini lakukan, tapi apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu kemudian Ibnu Katsir qalat Aisyah summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bihima. Karena itu Rasulullah langsung memberi contoh nih, saya melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Falaisa li ahadin ayyada'a at-tawaf bihima. Maka enggak bisa kalau kamu mau haji atau umrah, maka harus mengerjakannya, jangan tinggalkan. Tadi kan orang Ansor beberapa mengatakan kalau bisa ditinggalkan jangan sa'i lah gitu ya. Tawaf mau ya di Ka'bah tapi sa'i tidak. Makanya Nabi ya menyatakan tadi laisa li ahadin ayyada'a tawaf bihima. Enggak boleh kalau mau melaksanakan umrah atau haji harus sa'i antara Safa dan Marwah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Shahihain, berarti Bukhari dan Muslim. Kemudian Urwah penasaran juga, dia ya annahu qala fa haddastu bihadzal hadis Abu Bakr ya bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Berarti Abu Bakar siapanya Urwah? Oh ini pelajaran. Siapanya Urwah? Kakek. Jadi kan sampaikan kepada kakeknya. Itu dialognya. Inna hadzal ilma ma kuntu sami'tu. Ya. Bayangkan Abu Bakar jawab ke cucunya, sesungguhnya ilmu ini saya belum mendengar langsung seperti itu. Wa laqad sami'tu rijalan min ahli ilmi yaquluna. Sesungguhnya ya banyak orang-orang lain dari ahli ilmu yang mengatakan innan nasa, sesungguhnya manusia orang illa man dzakar Aisyah, tapi nggak ada yang menyebut itu Aisyah. Jadi kaget juga ternyata Abu Bakar menganggap seolah-olah Aisyah, kalau bahasanya kalau tahu Aisyah itu ngapain nanya ke yang lain gitu kan. Ini kan cuma menyampaikan, kakeknya ngasih komentar. Selama ini yang saya dapatkan nggak pernah menyebut Aisyah, ternyata Aisyah tahu gitu. Kanu yaquluna inna tawafana baina hadainil hajaraini min amril jahiliyah. Wa qala akharuna minal ansar innama umirna bit tawafil bait wa lam nu'mar bit tawafi baina Safa wal Marwah. Lalu kakeknya menambahkan, bahkan ya mereka mengatakan kami boleh saja disuruh ya sa'i tawaf di bait, itu berarti saya mau tawaf ya di Ka'bah, tapi nggak mau melakukan tawaf antara dua berhala ini, karena itu urusan jahiliyah. Sampai mereka mengatakan innama umirna bit tawafil bait ya. Yang diperintahkan kami cuma disuruh tawaf
jadi memutari Ka'bah. Walam nu'amir bitawaf baina Safa wal Marwah, tidak disuruh sa'i. Fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi ya akhirnya Abu Bakar menambahkan, ya Urwah jadi tambah 2 sumber. Yang tadi adalah sumber dari Abu Bakar yang menyebut ya orang-orang selain Aisyah. Jadi dalam hadis ini jadi kuat, yang satu sumbernya dari Aisyah. Aisyah menyebutnya langsung dari Rasulullah, kan berarti ada 2 jalur jadinya hadis. Nanti dari Abu Bakar kemudian ke Rasulullah. Yang ini rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan ya Bukhari. Kemudian di sini ya, Ibnu Katsir wa dzakara al-Qurtubi fi tafsirihi an Ibni Abbas. Sering sekali kalau pengajaran-pengajaran dari ilmu Islam ini memang harus sangat komprehensif, dan ternyata Ibnu Katsir sendiri menukil ya, pendapat Al-Qurtubi. Sementara ada kajian yang mengatakan, kalau mau tafsir Ibnu Katsir aja, jangan buka Al-Qurtubi, kan jadi lucu. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir menukil Al-Qurtubi. Makanya memang ilmu ini harus terus ya dikuatkan, makin banyak dia makin menguatkan, tapi memahaminya harus lebih komprehensif. Maka dikatakan karena disyayatin ya tufarraqu baina Safa wal Marwah. Jadi setan malam-malam ngumpul di Safa, al-lailah kullah. Ya, jadi setiap malam ngumpul di Safa dan Marwah. Wa kanat bainahuma alihah, karena di Safa Marwah itu dulu ada berhala. Falamma ja'al Islam sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tawaf bainahuma. Ketika datang Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang sa'i. Walaupun bahasanya tawaf, itu sa'i. Fanazalat hadhil ayah, lalu turun ya ayat inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Wa qala Asy-Sya'bi mengatakan kana isafun ala Safa wa kanat na'ilatun alal Marwah. Berhala yang di Safa namanya Isaf, berhala yang di Marwah namanya Nailah. Jadi hati-hati menuliskan kata, kan di bahasa Indonesia sama tuh. Nailah pakai ya dengan Nailah nggak pakai ya, itu tulisannya sama kalau bahasa Indonesia. Nailah juga gitu ya. Padahal kalau tulisan bahasa Arabnya Nailatun itu ya pakai ya aman, tapi kalau Nailatun itu nama berhala. Jadi ya makanya Nailah yang mana nih? Kan kalau nggak ngaji nanti Nailah yang berhala ditaruh di Marwah. Wa kanu yastalimunahuma fatakharraju ba'dal Islam minal tawaf bainahuma fanazarat hadhil ayat qultu wa dzakara Ibnu Ishaq fi kitabih sirah. Lihat kandungan tafsir Ibnu Katsir tadi menyebut apa? Penafsir sebelumnya, sekarang menyebut Ibnu Ishaq fi kitabih sirah. Berarti kan Ibnu Katsir baca sirah. Jadi untuk Al-Qur'an tuh yang depan tadi adalah Ibnu Katsir menggunakan hadis-hadis, karena Ibnu Katsir kan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi hafalan hadisnya paling sedikit 200.000 sampai 300.000 hadis. Jadi walaupun ahli tafsir, beliau adalah Al-Hafidz. Jadi kalau kalian mau jadi hafidz beneran, harus hafal hadis minimal ya 200.000 minimal. Kalau 200 belum bisa gitu. 200.000. Sama juga ini masalah ilmu ini, qori ya, istilah qori. Kalau di kita namanya qori itu orang yang bisa melantunkan ayat Al-Qur'an dengan apa?
dengan suara indah disebut qori. Tapi kalau kita buka-buka ilmu tajwid, al-qori al-mubtadi yang disebut dengan qori pemula, bahasanya dia qori pemula. Itu ternyata orang yang telah ifrad, ya, membaca secara ifrad, berarti menyetorkan secara sendiri antara dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas minimal 3 riwayat. Nah, jadi berarti berapa juz yang disetor kepada gurunya? 90 juz. Karena 30 juz pertama riwayat Hafiz misalnya, kemudian dari riwayat Subah, kemudian satu lagi misalnya dia qaulun, berarti kan dia itu baru disebut qori al-mubtadi. Jadi qori pemula. Jadi qori pemula itu sudah hafal 30 juz, setor secara langsung dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan 3 riwayat. Itu baru disebut qori al-mubtadi. Jadi qori pemula. Kalau mau naik level berarti harus minimal 4, ya, 4 riwayat. Kalau kita pakai pendekatan, ya, qiraah sab'ah saja yang paling kuat gitu ya. Itu setiap qiraah itu ada 7 imam. Setiap imam itu ada 2 riwayat. Berarti kalau dia mengatakan, ya, qiraah sab'ah, berarti hafalannya, kalau kemarin kan kalau yang disebutkan Ustaz itu kan cuman kalau 10 qiraah berarti 30 30 kali 10 300 juz, padahal enggak. Karena masing-masing imam, ya, dari qiraah itu perawinya yang diambil 2. Jadi totalnya kalau qiraah sab'ah itu berarti ada 14 riwayat. Jadi yang ditokohkan sebagai pemegang, ya, qori'nya itu muridnya biasanya 2 yang diambil riwayatnya. Jadi kalau nanti ada qiraah asyarah berarti riwayatnya ada 20. Jadi orang itu kalau sudah menguasai qiraah asyarah berarti bacanya paling tidak harus bisa, ya, tadi 600 juz, karena setiap qiraah kan beda. Setiap riwayat beda. Jadi dia seperti itu. Makanya ini masalah ilmu ternyata bukan hanya sumber tafsir itu yang digunakan oleh, ya, Ibnu Katsir sekarang menyebut tentang fi kitab Syirah. Tadi menyebut nama berhala yang di Sofa dan Marwah itu dengan Isaf dan Nahilah itu dari Syirah. Kemudian di ujung Ibnu Katsir mulai masuk kepada fikih, karena Ibnu Katsir menyebut kedudukan dari sa'i. Jadi dia komprehensif. Beliau menyebut pendapat Imam Syafi'i, beliau menyebut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menerangkan tentang pendapat Abu Hanifah. Karena memang di dalam ayat ini mengandung hukum ketika sa'i itu sunnah atau wajib haji atau rukun haji. Itu sudah ada perbedaan pendapatnya, tinggal dibaca. Sehingga, ya, di sini kecenderungan dari Ibnu Katsir mengatakan, ya, kutiba alaikumus sa'yu fas'au. Jadi menyebut wajibnya untuk melaksanakan sa'i dengan dalil tadi.
ini sekaligus menyatakan dalam madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa waqad istudilla bihadzal hadisi ala madhabi man yara anna sa'ya baina Safa wal Marwata ruknun bil haji kama huwa madhabus Syafi'i wa man wafaqahu. Jadi beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa sa'i itu rukun haji adalah dari hadis kutiba alaikumus sa'yu fas'au. Rasulullah mengatakan telah diwajibkan kepada kalian sa'i, maka bersailah. Kemudian ada yang menyebut wajib walaysa biruknin. Apa bedanya wajib haji dan rukun haji? Apa bedanya wajib haji dan rukun haji? Jadi ini kalau baca Inna Safa wal Marwata ada kata haji kita sudah. Kalau namanya wajib haji itu ketika ditinggalkan dia tinggal bayar dam. Tapi kalau rukun ditinggalkan yang sah. Makanya nanti dikatakan yang terkuat adalah yang mengatakan ya paling tinggi wajib, bukan rukun. Bahkan di awal-awal, ini kalau kita lihat Ibnu Katsir di penafsiran awal, itu di awal kadang-kadang Ibnu Katsir juga menyampaikan masalah qiraah gitu ya. Nanti di beberapa kaidah penafsiran dia qiraah. Seperti inilah. Tadi pagi saya baru ketemu Syekh Al-Farabi, ditanya kita kebetulan tanya secara pasti dalil-dalil dalam ilmu tajwid karena Syekh Al-Farabi ini sanadnya qiraah 14 ya. Qiraah 14. 7 tahun di Mesir, tidak pernah mengunjungi piramid, datang ke piramid itu kira-kira 4 bulan atau 7 bulan sebelum pulang. Jadi waktu belajarnya itu minta kirim uang kepada orang tuanya untuk talaki qiraah ini dengan Syekh ditalaki sampai qiraah Asharah Kubra beliau adalah setara dengan Dr. Aiman Suwaid. Itu setara. Beliau memberi koreksi terhadap pengucapan h gitu ya. Kan ketika ditanya paling ujung dari pangkal makhraj itu bukan dada, kata beliau, adalah di pangkal tenggorokan dan itu adalah hamzah. A. Kebanyakan imam-imam yang menuliskan dalil-dalil tajwid itu menyamakan posisi hamzah dengan ha. Jadi jangan sampai ke bawah ha jadi ha. Nah, dia ha. Bahkan ada dalil yang mengatakan, ini dalilnya ada kalau itu, yang menyatakan bahwa ha boleh di atas dari hamzah. Tapi nggak ada satupun dalil mengatakan ha di bawah hamzah posisinya. Dari kan enak kalau ketemu ahli ilmu itu langsung keluar dalilnya. Jadi dia katakan ya ha. Jadi bukan apa? Bukan ha bahasa Indonesia yang ada ha enggak, ha. Paling mentok setara dengan hamzah. Jangan sampai kelewat gitu ya. Boleh di atas sedikit hamzah itu. Menarik jadinya. Jadi bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him ya, karena dia boleh setara dengan hamzah. Kan kalau a sampai situ aja, a i u berarti ha segitu aja. Enggak boleh sampai ha. Makanya kalau ketika orang mau berbeda, kata Syekh Al-Farabi, jangan bicara berbeda dulu, keluarkan dulu dalilnya. Kenapa? Misalnya dia mengatakan kenapa sampai ada ha. Jadi coba tarik siapa yang menyarankan, kemudian dalil dari qiraahnya siapa, di kitabnya apa.
sangat kritis. Sekarang sedang S3 ya, dokter, sangat menguasai. Jadi kalau mendengarkan kita itu kurang sifatnya aja tahu gitu ya. Mahraj itu kurang sifatnya aja tahu. Jangankan tempatnya salah gitu ya. Kurang sifatnya, ini tempatnya mahrajnya benar, cuman ya sifatnya kurang. Itu contoh bahwa zaman sekarang ilmu itu bisa sampai seperti itu. Makanya nih anak-anak muda ketika nanti memang ada semangatnya di ilmu, ya jangan berhenti. Jadi kalau dia, saya semangatnya bukan ilmu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada memang potensi semangat ilmu, harus apa? Harus lebih kuat lagi. Karena lihatlah Ibnu Katsir saat menafsirkan itu, ada Ibnu Katsir tidak buta sekali terhadap qiraah. Di beberapa ya hukum itu yang dikeluarkan adalah cara baca. Di sini dibaca fathah, di qiraah ini dibaca ya kasroh gitu, sehingga beliau bisa menerangkan Al-Qur'an dengan luar biasa. Jadi jelas ya. Di sini rawahu Imam Ahmad Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Wasil Maula Abi Uyainah an Musa bin Ubaidah. Jadi kalau khasnya Ibnu Katsir itu kalau sudah hadis diurut, karena beliau kan al-hafidz, jadi menguasai hadis. Kemudian faman tatawwa khairan. Tadi penjelasan inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa khairan wa qila bal mustahabbun. Yakni mengerjakan sesuatu sunnah itu harus dengan sukarela dan bergembira. Wal qaulul awwal arjahu li annahu alaihi salam tawafa bainahuma wa qala li ta'khudhu anni manasikakum. Fa kullu ma fa'alahu fi hujjatihi fi hajjatihi, dalam hajinya, tilka wajib la budda min fi'lihi fil haji illa man kharaja bidalil wallahu a'lam. Jadi ini beberapa keterangan yang hubungannya dengan fikih tadi masih terus disampaikan. Nah, kemudian ada yang mengatakan wa man tatawwa khairan fa huwa khairullah, adalah di semua hal, bahwa kalau dia mengerjakan semua ya kebaikan-kebaikan, fa man tatawwa khairan itu. Karena ada kata fa innallaha syakirun alim, Allah akan memberi balasan. Syakir itu kan maha bersyukur. Itu orang bersyukur itu ketika ditanya apakah kita kalau diberi sesuatu harus dengan orang lain berterima kasih, itu sebenarnya mengikuti apa yang disebutkan Allah. Syakir itu bagi Allah, dia tidak memberi balasan pada sebuah kebaikan, pasti akan dibalas. Itu tanda syakir. Karena itu ya, adab dalam bersyukur kepada Allah salah satunya kalau ada hubungan memang dengan manusia disuruh berterima kasih. Itu ada hubungannya. Zada fi tawafihi bainahuma ya, ala qadril wajib. Ada juga yang mengatakan makna faman tatawwa khairan adalah dibolehkannya untuk sa'i setelah 7 jadi 8, 9 ya. Namun mayoritas mengatakan ya perbuatan tadi merupakan perbuatan ya sunnah, tapi dalam rangkaian tawaf, dalam rangkaian umroh ya harus dilakukan gitu ya. Makanya umroh kan cuma 2 ya. 3 lah sama ihram gitu ya. Sesana kemudian ihram ya, niat kemudian ihram kemudian tawaf sama sa'i, sudah langsung tahallul, 3-nya tahallul. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka Al-Qur'an ini ketika kita tarik bahwa inna safa wal marwata min sya'airillah, apakah berhubungan dengan yang atas? Berhubungan. Ini kan
ketika kita memahami sesuatu, walaupun ada alasan sebelumnya kita melakukan hal yang pernah kita lakukan dahulu, berdosa dan sebagainya, tapi kalau itu sesuatu yang di hadapan Allah itu tidak dilarang, ya tetap jangan melarang sesuatu yang tidak dilarang. Ini kan kejadian orang itu nggak mau sa'i gara-gara apa? Soalnya dulu jahiliyah begitu, takut ingat kembali gitu ya. Nggak ada alasan, itu tidak menghilangkan hukum. Kalau bahasa saya Al-Farabi gitu, ketika kita dapat cara dari orang, ya, kemudian misalnya apa? Beliau tadi membahas juga tentang naber. Naber itu kan menekan satu sisi, misalnya nabiyina gitu kan. Kemudian apakah naber itu bagian dari tajwid? Sebenarnya naber bukan bagian langsung dari tajwid, nggak ada dalil itu. Artinya apa? Jangan ketika kita dapat kasus bahwa kalau tidak dinaberkan ya-nya akan hilang, lalu kita mengatakan bahwa naber itu harus. Kata beliau tidak begitu. Tujuan naber adalah agar hurufnya tidak hilang. Jadi kalau orang bisa mengucapkan huruf tidak hilang tanpa naber, itu bisa. Sehingga apa? Jangan gara-gara kesimpulan kita dalam mengajar, pengalaman itu merubah tajwid ini bukan lokal, tapi tajwid itu adalah internasional, kata beliau. Jangan merubah hukum tajwid, karena guru kita haknya suruh di dada. Begitu sudah tahu dalilnya, apakah kita ya suruh kayak gitu ya? Tapi Anda sudah merubah hukum membaca hak yang internasional standarnya. Ya, Islam ini kan internasional, baca Quran internasional, standarnya internasional. Maka yang terbaik adalah apa? Kita ikuti standar internasionalnya. Allahu a'lam. Ada dulu ya. أشهد أن لا
kesimpulannya, ayat Al-Quran ini ketika kita mau menyimpulkan, usahakan membaca tafsirnya, tidak boleh dari terjemahnya saja karena kemungkinan salahnya besar. Jadi kalau baru tahu ayatnya, baru tahu terjemahnya, belum pernah buka tafsirnya, maka harus kita buka tafsirnya. Kalau kita baca satu tafsir belum paham, ya baca 2 tafsir, 3 tafsir sampai paham. Kalau nggak paham juga nanya sama yang paham. Nah, itu ilmu itu seperti itu ternyata. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dalam ayat itu mengandung kandungan hukum-hukum, maka harus apa? Dilacak ya, hadisnya sampai fikihnya. Jadi jangan cuma sekedar hadisnya saja langsung kita mengambil kesimpulan sampai fikih. Lihat Ibnu Katsir tidak malu mengatakan Imam Syafi'i bilang begitu, Imam ini. Orang sekarang seolah-olah kalau sudah dia ketemu ayatnya sama hadisnya langsung jadi hukumnya. Jadi padahal kurang ahli hadis apa Ibnu Katsir? Gelarnya Al-Hafiz. Hafalan Qur'annya kalau lihat keterangan tentang qiraahnya berarti dia juga bukan hanya tafsirnya, tapi kalau disuruh bacaannya ngerti tentang qiraah dan riwayat. Makanya agama ini dari ayat ini kan menarik karena 9. Saya aja kadang-kadang ketika misalnya kita mencoba menghafal terus murojaah ini, kenapa setelah walanabluwannakum ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oh inna safa wal marwah, kayaknya kan kagak apa. Kok nyambung kemana? Padahal jelas ini bahasa inna safa wal marwah itu untuk mengatakan kalau sesuatu dari Allah dan itu sudah ditetapkan, kerjakan, jangan ada banyak alasan. Ya nyambung jadinya. Sabar itu dulu saya katakan, sabar itu adalah menjalani jalan Allah apapun yang terjadi, itu sabar. Jadi memang ini nyambung kalau dari kita sudah ketemu ilmunya. Makanya berhati-hati. Dari sini juga jelas bahwa kalau sudah bicara tentang Islam itu tidak boleh sepotong-sepotong, harus kafah, komprehensif. Sehingga nanti sampai kalau kita teliti, ketika kita mengambil Islam ini sepotong, nanti menganggap yang lain tidak penting, itu berbahaya. Makanya ibaratnya kita berislam, ya kemampuan kita seberapa, tapi yang jelas kita tahu dulu gambaran utuhnya Islam. Masalah amal itu bertahap. Kita belum, ya kita katakan nggak tahu apakah kita nanti mencapai level semua yang dari Islam bisa kita laksanakan, kita nggak tahu. Itu akan bertahap. Tapi cara pandang kita terhadap Islam nggak boleh sepotong-sepotong, harus utuh. Ya, jangan gara-gara nggak suka sama politik, udahlah kita politik ini apa ini. Ya, kita pakai dasarnya yang benar, politiknya yang benar, itu ada dalam Islam. Jadi yang jelas Islam tuh dalam amal 3 saja yang kita pegang. Landasan imannya apa, landasan ilmunya apa, kemudian yang ketiga adalah terus dievaluasi kalau gara-gara amal itu ternyata kita menjadi bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Misalnya kita sukanya misalnya ekonomi, maksudnya Pak Ustadz saya mau jihad ekonomi aja. Jihad ekonomi kan berarti targetnya harus menghasilkan banyak uang kan. Maka ketika dia benar jihad ekonomi misalnya, maka nanti harus ada evaluasinya. Apa evaluasinya? Saat 1 tahun berapa dari hasil ekonomi itu dia gunakan untuk dakwah, untuk ini. Jadi jangan begitu setahun 2 tahun ternyata nggak ada akses ke bahkan
ketika ada dakwah itu butuh sesuatu masih harus diumumkan ke umum, harusnya kan ke dia dulu. Dulu kamu kan bilang mau jihad apa? Ekonomi ini ada kebutuhan dakwah sekian, langsung ya dia aja, jangan keluar biar saya aja. Itu baru benar gitu. Nah di kita ini kan enggak terjadi puzzle-puzzle seperti tidak berhubungan, kan jadi masalah nanti. Belum lagi lama-lama udah kita ini aja lah, nggak usah yang lain-lain. Kan kita sedang bicara Islam. Kalau bicara Islam itu semuanya harus ada linknya, sehingga antara satu dengan yang lain bisa sinergi, saling menguatkan. Itu asalnya dari pandangan kita terhadap Islam, jangan sepotong-sepotong. Ya, ilmu kita tidak banyak, tapi yang penting jangan pernah sepotong-sepotong. Ngaji di sini disuruh bertentangan dengan sini. Ini kan jadi masalah. Harusnya kan ngaji di sini suruh sinergi dengan sini. Ngaji di sini suruh sinergi dengan sini. Itu yang benar asalnya. Kalau dia punya bangunan konstruksi cara berpikir Islam yang benar, dia akan saling menguatkan. Tapi kalau ngaji di sini suruh menentang sini, jadi itu kan kita pertanyakan, nih sedang bicara Islam masing-masing ya, atau bicara konstruksi Islam secara kafah. Makanya ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam Islam apapun yang kita laksanakan, yang kita pegang, tapi kita harus memandangnya secara utuh. Jangan sampai nanti kita parsial. Kalau kita pahami secara utuh ayat wala tattabi'u khutuwati syaiton, itu hati-hati kalau pandangan kita terhadap Islam tidak utuh. Bisa jadi kita masuk juga langkah setan, tapi kelihatannya Islami, kan luar biasa jadinya. Udah di masjid nggak usah macam-macam. Apa maksudnya nggak usah macam-macam kan gitu? Selama kegiatan masjid itu merupakan bagian ajaran Islam dan itu juga dari Rasulullah, jalan. Kenapa jadi ada apa? Kok ada macam-macam dan nggak macam-macam masjid? Untung saja Allah sudah mengeluarkan hak vetonya. Innal masajida lillah, kata Allah. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, bukan milik kita gitu ya. Jadi selama kegiatan itu dibenarkan oleh Allah, sebenarnya nggak ada yang bisa menyatakan ini itu. Kan yang penting yang dikerjakan benar, kecuali yang dikerjakan tidak benar, melanggar syariat. Sampai nantilah pas khutbah mumpung banyak gitu ya, saya untuk memahamkan makna akhlak. Akhlak itu di kita kan cuma tata krama, ya adab itu disebut akhlak. Padahal kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab yang punya ulama, makna nomor satu dari akhlak itu adalah ad-din, agama. Makanya kalau kita ditanya apa bedanya akhlak sama moral, itu sebenarnya ada keterangan Al-Baji itu ya, kanal Arab ahsanuhum akhlaqan bima baqiya min syariati Ibrahim alaihissalam. Orang Arab dulu dikenal memiliki akhlak yang lebih baik dari yang lain karena masih ada sisa syariat Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dijelaskan, setelah lamanya waktu mereka makin sesat, makin jauh dari syariat Nabi Ibrahim, lalu kacau semuanya, lalu diturunkan Rasulullah SAW. Kenapa kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu bukan Rasulullah diutus hanya mengurusin adab tingkah laku, itu bukan akhlak, tapi akhlaknya artinya maknanya adalah ad-din. Jadi ad-din makna akhlak di situ bukan karena menggunakan kata inama. Inama itu sebenarnya hanya. Nah, kalau sudah paham tentang akhlak, maka akhlak itu syariat. Misalnya Pak Saripudin dari luar sana gitu ya, mau ke sini, ada ibu-ibu jalan ya, bawa barang gitu. Pak Saripudin udah boncengin aja gitu. Diantar ke rumahnya. Kan kalau kacamata umum Pak Saripudin itu baik, suka menolong. Tapi kalau dari terminologi akhlak, Pak Saripudin nggak berakhlak. Karena apa? Melanggar syariat. Jadi kalau kita saat ini akhlak itu khas ajaran Islam dan dasarnya harus syariat. Kalau dibenarkan syariat, maka itu berakhlak. Kalau tidak dibenarkan syariat,
itu tidak berakhlak. Walaupun orang kok itu sombong banget ya, lewat nggak apa, nggak boncengin, nggak itu, ya itu tadi. Makanya perlu disampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu bukan berbuat baik, bukan. Pahami agama, dan kalau sudah bicara akhlak itu adalah bicara syariat. Jadi ujungnya syariat dulu. Kalau dia dilaksanakan, maka dia mendapatkan pahala dari akhlak tersebut. Jadi kita ini tadi sudah makna qori'nya seperti itu, makna hafidnya seperti itu, sampai makna akhlak pun jauh banget makna antara akhlak sesungguhnya dengan apa yang sudah diketahui oleh kita. Jadi mulai sekarang jangan bicara berakhlak kalau tidak ngerti sangkutan syariatnya, karena yang dinamakan akhlak tidak boleh melanggar syariat. Kalau melanggar syariat sebenarnya disebut tidak berakhlak. Walaupun satu dunia mengatakan dia berbuat baik, dia orangnya baik, tapi tidak berakhlak karena melanggar syariat. Jadi mudah-mudahan ya bisa itulah ajaran agama Islam kita, walaupun belajarnya seayat-ayat tapi pandangan kita harus kafah sehingga Islam ini indah ya. Karena selama ini kalau nggak indah berarti kita tidak memandang Islam secara kafah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.